Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Windy Puspita Langkana, mahasiswi Magister Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait konsep dan teori financial distress perusahaan beserta dengan penelitian terdahulunya. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengasuh saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Isventi Sadalia SEME atas ilmu dan bimbingannya selama ini. Financial distress perusahaan terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan, sehingga model financial distress perlu untuk dikembangkan lebih lanjut guna membentuk suatu prediksi mengenai kondisi keuangan perusahaan di masa mendatang. Prediksi kondisi keuangan tersebut kemudian dapat digunakan perusahaan sebagai dasar pengambilan tindakan antisipasi untuk menghindari terjadinya kebangkrutan. Dan dua model yang dimaksud adalah model Z-score original dan model Z-score revised. Model Z-score original digunakan pada perusahaan publik dan perusahaan manufaktur, sedangkan model Z-score revised digunakan untuk perusahaan private dan perusahaan non-manufaktur. Adapun beberapa definisi dari financial distress perusahaan. Yang pertama, economic failure. Keadaan di mana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya termasuk cost of capitalnya. Kemudian business failure. Suatu kondisi di mana perusahaan kehilangan kreditur sehingga terpaksa menghentikan pengoperasiannya. Selanjutnya, technical insolvency, di mana sebuah perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo. Selanjutnya, insolvency in bankruptcy, di mana perusahaan mengalami kondisi nilai buku hutang melebihi nilai pasar aset. Selanjutnya, legal bankruptcy, kondisi di mana sebuah perusahaan dinyatakan benar-benar bangkrut dan telah disahkan secara hukum. Adapun juga ciri-ciri yang dapat terlihat dari financial distress perusahaan. Yang pertama, pengurangan dividen, penutupan pabrik, kerugian, PHK, pengunduran CEO, dan jatuhnya harga saham. Kemudian teori yang melandasi financial distress yaitu signaling theory. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas. Karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dalam mengetahui kegagalan atau keberhasilan. Lalu langkah apa atau upaya apa yang dapat dilakukan ketika perusahaan mengalami financial distress? Yang pertama, private workout, yaitu perusahaan yang muncul melalui private workout mengalami kenaikan harga saham yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang muncul melalui kepalitan. Selanjutnya, reorganize and emerge. Perusahaan melakukan organisasi finansial apabila dinilai bahwa prospek perusahaan masih baik sehingga dapat tertolong. Kemudian, merge with another firm, bergabung dengan perusahaan lain. Lewat langkah yang satu ini, keuangan perusahaan akan sedikit terbantu dan terhindar dari kebangkrutan. Dan terakhir, liquidation. Likuidasi ditempuh apabila para kreditur berpendapat bahwa prospek perusahaan tidak lagi menguntungkan. Selanjutnya saya akan mereview sebuah jurnal yang berhubungan dengan financial distress. Ini jurnalnya. Judul jurnal, Real Effect of Workers Financial Distress, Evidence from Teachers Spillovers, atau efek nyata dari kesulitan keuangan pekerja, bukti dari spillover guru. Yang jurnal penerbitnya dari Science Direct atau Elsevier, volume 136 tahun 2020, halaman 137 sampai 151. Penulis Gonzalo Maturana dan Jordan Nickerson. Tempat penelitian Gazzetta Business School, Emory University,
dan Boston College Carroll School of Management. URL terlampir. Makalah ini menyoroti dampak yang cukup besar dari tekanan finansial pekerja terhadap produktivitas tenaga kerjanya. Dengan menggunakan data terperinci dari sistem sekolah umum di Texas, kami menunjukkan bahwa siswa berprestasi secara signifikan lebih buruk pada tahun deklarasi kebangkrutan guru mereka. Hasil ini tidak didorong oleh penyortiran guru dengan berbagai kecenderungan untuk mengajukan kebangkrutan ke dalam tugas mengajar dan kampus yang berbeda dengan kinerja siswa maupun oleh lingkungan ekonomi siswa. Tenaga kerja adalah input utama dari produksi agregat dan dengan demikian merupakan penentu penting pertumbuhan ekonomi. Namun literatur baru-baru ini yang mempelajari hasil tenaga kerja di masa resesi telah memfokuskan terutama pada peran yang mengurangi konsumsi dalam pengangguran atau kami melengkapi karya-karya ini dengan memeriksa efek kebangkrutan pribadi pada hasil pekerja. Secara keseluruhan, hasil kami menunjukkan bahwa gangguan keuangan rumah tangga dapat memiliki konsekuensi penting bagi perekonomian. Selain itu, konteks hasil kami memiliki implikasi khusus untuk sistem pendidikan. Temuan kami konsisten dengan proposisi bahwa tindakan guru memiliki dampak besar pada kemampuan menguji siswa mereka, terutama ketika siswa membutuhkan lebih banyak upaya untuk mendidik. Terakhir, hasil kami menyoroti dampak langsung dari keputusan keuangan individu terhadap orang lain. Kesalahan manajemen kredit seorang guru memaksakan eksternalitas negatif pada anggota masyarakat lainnya melalui efek negatif pada pendidikan siswa mereka. Demikian summary dari jurnal yang saya dapatkan yang berhubungan dengan financial distress. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.